Terima kasih Bapak dan Ibu, segala puji atas nama Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul dengan rekan-rekan sejawat kita untuk menggali ilmu pengetahuan, untuk saling sharing pengalaman, begitu ya Bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak dan Ibu, karena hari ini adalah hari terakhir ya, bukanlah besok masih ada penutupan dari seluruh kegiatan kita. Bapak dan Ibu sudah harus kita coba lihat diklat kita ini apa sih judulnya? Pelatihan teknis substantif penilaian pembelajaran angkatan 3, gitu ya. Di penilaian pembelajaran mulai dari perencanaan, kemudian nanti pelaksanaannya, actionnya Bapak itu di RTL, dan terakhir evaluasi. Ada bagian-bagian untuk melakukan evaluasi, begitu ya. Ketika kita melakukan perencanaan penilaian, langkah yang pertama adalah membuat pemetaan penilaian, betul? Nah, untuk sampai kepada pemetaan penilaian, saya menggali dulu informasi kemarin Bapak dan Ibu berkaitan dengan konsep penilaian, gitu ya. Sudah bisa membedakan istilah-istilah yang ada di penilaian sekarang? Alhamdulillah, begitu ya. Kalau begitu kita lanjutkan dengan pemetaan penilaian judulnya. Nah, pemetaan penilaian itu kaitannya dengan pemetaan indikator. Bapak dan Ibu kemarin membuatnya mungkin dalam bentuk Word. Di Word ya, ketiknya pakai tabel. Bapak dan Ibu bisa buatnya juga dalam bentuk Excel. Kemarin kan masih minta dispensasi ya. Ibu jangan satu tema, subtema aja gitu ya. Ya gitu ya. Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu sudah bisa gitu ya, kan ada satu subtema, di dalam kelompoknya masing-masing bikin satu subtema gitu ya. Nanti tinggal digabungkan kerjaan dalam masing-masing kelompok dalam file semua setelah kegiatan kita. Sehingga kita punya data lengkap sesuai dengan kelas yang Bapak dan Ibu ampuh. Begitu? Cocok? Iya. Kalau yang tadinya ngerjakan hanya satu subtema, nanti punya data lagi dari teman lagi punya data. Jadi ada 3 subtema. Kalau cuma satu tema, nanti bisa tambah lagi dari yang lain menjadi 4 tema. Begitu ya? Halo. Hai. Nah, pemetaan yang saya buat, yang saya contohkan adalah pemetaan kompetensi dasar. Gitu. Patokannya ada di mana Bapak dan Ibu kompetensi dasar? Bapak lihat di mana? Sumbernya di mana? Permendikbud. Tapi Bapak dan Ibu baca nggak Permendikbudnya? Baca, tapi enggak, taunya udah bentuknya kurikulum Bu, gitu ya. Bilangnya kan kurikulum kan? Kurikulum itu ada di Permendikbud, nggak salah. Tapi jarang kita yang melihat langsung kurikulumnya atau Permendikbudnya. Yang Bapak dan Ibu tahu biasanya langsung ada di buku guru atau buku siswa. Kalau buku siswa penjelasan isinya, tapi KD-KD-nya nggak ada. Halo. Nah, kalau Bapak dan Ibu hanya punyanya buku guru, gitu ya, silahkan buku gurunya saja yang diambil. Karena di buku guru pun biasanya udah jelas mana KD-KD berdasarkan tema tersebut. Begitu ya? Nah, ini contohnya Bapak dan Ibu, coba dilihat. Berarti ada PKM untuk kelas berapa? Kelas 4 tema berapa? Tema 1. Ada PKM, ada bahasa Indonesia ngajar kalian mesti kelas 5, kelas 5 kelas 4. Ada apa lagi? Ada IPA, ada IPS sama satu lagi SPDP. Kita coba lihat IPA, kemudian SPDP. IPS ada SPDP. Ya sudah? Bapak dan Ibu yang bikin contoh di kelas 4 tinggal membuktikan ini. Kan begitu. Kemudian Bapak dan Ibu coba lihat dipetakan. Ini contohnya
begini, kompetensi dasar. Kemudian apa yang dimaksud dengan ST? Subtema. Subtema ST1, ST2, ST3. Kan ST ya. Iya. Kemudian ada PB1 sampai PB6, apa artinya? Pembelajaran 1 sampai pembelajaran 6. Begitu seterusnya. Oke? Halo. Hai. Ingat, kenapa PPKM ada 1, 2, 3, dan 4? 1, 2, 3, dan 4. Itu Karena satu ada dua sikap. Wajib guru PKN menilai sikap. Yang lainnya ada tidak? 34 ada, kepengetahuan ada. Bahasa kan agama nggak masuk di sini karena agama guru Memang, iya. udah dari awal suruh mata pelajaran, apalagi di madrasah ya. Jadi terpisahkan bukunya. Siap. Nah, untuk yang sekarang, halo. Kurikulum terbaru. Matematika ada nggak di sini? Kenapa nggak ada? Terpisah. Kan tersendiri. Karena kadang-kadang kita ngajar matematika kalau tematik nggak matching itu sama temanya. Itu alasan guru matematika atau alasan pemikir yang punya konsep matematika, jangan matematika dimasukkan ke dalam tematik karena suka kadang-kadang memaksakan, betul ya? Memaksakan konsep matematika ke dalam tema dan tidak nyambung gitu. Tapi kalau IPA bahasa nyambung karena bisa jadi di bahasanya teksnya, isi teksnya adalah tentang ilmu-ilmu atau konsep-konsep IPA. Sama di IPS teksnya, teks bahasa, aturan bahasa, isinya berkaitan dengan konsep-konsep IPS. Begitu ya? Iya, nah ini yang makanya matematika untuk kelas semua nggak? Semua. 4, 5. Ya karena kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan dasar yang diambil matematikanya adalah calis ya. Membaca dan berhitung. Jadi poinnya. Kita sampai sini paham? Iya. Oke, dijabarkan semua. Sampai terakhir ada angka di sini 9, 9, 9, 8, 6, 8. Itu apa artinya? Apa artinya? Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat gitu ya di bahasa Indonesia tuntutan kurikulum nanti di sini. Iya. Tuntutan kurikulumnya. Ini ada 9 poin ya. 9 berarti sudah pertemuan. Gampang nggak kalau ini udah dibuat Bapak dan Ibu bikin prota promes? Halo. Gampang nggak? Gampang. Tinggal nyalin maksudnya. Bukan prota promesnya dulu. kita baru Nah, harus ya bentar ya. Jadi bukan prota promesnya dulu. Bisa promes ya? Iya, prosem. progres kalau mau progres Ada setiap prosem, ada setiap prosem sama ya. Pokoknya ya prota prosem boleh lah. kalau sekarang proses Ya, tapi akhirnya Bapak Ibu tahu nggak gimana ngasih tahu 9 jam 8 jam? Nggak ujuk-ujuk ada di prota dan progres dari pemetaan dulu. Jadi semua lakukan pemetaan. Halo. Hai. Udah. Apa bedanya kalau ini sudah dilakukan dengan pemetaan penilaian? Halo, bedanya apa? pemetaan belum dilakukan Ya, yang bedanya apa? Yang kurangnya apa deh? Yang kurangnya? Indikator. Nah, sudah Indikator. indikatornya. Jadi nanti dari sini Bapak dan Ibu bisa jabarkan ini. Kalau mau menjadi pemetaan penilaian, ini kompetensi dasar, di bawahnya Bapak dan Ibu tambahkan indikatornya. Kan kalau nggak bisa. Jadi kalau 1.4 nulisnya 1.4.1. Kalau ada 2 kan tadi sikap boleh 2 ya. iya Nah, mau enggak boleh. boleh Kalau kita sanggup Boleh. seperti itu, ya aturannya. Kalau mau ada 2, 1.4.2. Paham? Jadi kan yang sudah jadi Bapak dan Ibu ini dulu kita buat. Nanti kita akan punya konsep pemetaan penilaian dari kompetensi dasar ditambahkan indikator. Kan itu ya?
Ya, sampai sini. Sampai ini berikutnya paham Bapak dan Ibu? Paham? Kalau udah bisa jabarkan teorinya nanti. Jadi Bapak dan Ibu bisa nanti merubahnya dalam bentuk Excel dari yang teman-teman udah dapat. Kita ambil, kita bisa rubah sendiri untuk kita gitu ya. Kalau sudah, kan berarti kita punya indikator-indikator ya. Bapak dan Ibu coba lihat. Di 1-4 ini di pertemuan kedua, ini di pertemuan keempat. Saya nyebutnya pertemuan, Bapak dan Ibu menyebutnya pembelajaran mungkin ya. Kemudian yang ini pertemuan 6. Apakah hal yang dilakukan akan sama? Tidak, gitu ya. Yang Bapak dan Ibu lakukan dalam pembelajaran berbeda. Maka yang diukur pasti akan berbeda. Indikatornya sama di 2, 4, dan 6. Berbeda. KD-nya sama, tapi bisa indikatornya semakin meningkat. Hubungkan dulu dengan indikator pada pengetahuan. Begitu ya? Halo? Jadi kalau kita ngajar, kalau udah kayak begini, Bapak Ibu akan kebayang bikin RPP-nya. Oh, PKN di tema 1 ada di pertemuan kedua, hari kedua lah kita bilang gitu ya. Kan hari Senin, hari Selasa. Berarti saya ngajarnya sampai di sini. Tuan. Kemudian nanti ada lagi PKN di hari Kamis berarti. Yang sudah saya ajar hari Selasa, tinggal kita brainstorming istilahnya. Gali pengetahuan yang sudah dimiliki oleh peserta didik untuk lanjut ke konsep atau materi berikutnya berdasarkan indikator. Gitu ya. Bisa jadi indikatornya sama kalau di bahasa itu menentukan paragraf utama dan paragraf penunjang. Yang bedanya apa? Teksnya yang membedakan nanti Bapak dan Ibu. Tulis aja indikatornya tapi tambahkan teksnya. Untuk kita bisa membedakan nanti ya. Itu tambahkan di indikator teksnya. Jelas teks apa yang mau Bapak dan Ibu ambil. Halo? Iya. Bisa jadi boleh nggak teks yang di buku kita ambil teks yang lain? Boleh. Yang aktual. Iya boleh ya. Maka di indikatornya tulis teksnya judulnya apa. Itu maksudnya di RPP tulis teksnya teks apa. Jangan menentukan paragraf utama dan paragraf penunjang dari sebuah teks. Nah, teksnya mana? Tulis teksnya nanti di penjabaran. Teksnya mana? Ketika Bapak dan Ibu punya teks, itulah yang akan Bapak dan Ibu gunakan sebagai alat atau sumber belajar. Di RPP-nya kan sudah bisa lihat. Alat dan sumber belajarnya adalah teks yang sudah kita buat, kita dapat. Boleh contoh di buku guru, boleh buat sendiri yang sesuai konteks yang kita inginkan. Dan biasanya hubungkan teksnya kalau di kelas 4, 5, 6 hubungkan teksnya dengan IPA dan IPS kan gitu konsepnya, selalu isi teksnya berhubungan dengan mata pelajaran IPA, konsep di mata pelajaran IPA dan konsep mata pelajaran IPS. Jadi belajar IPA-nya melalui pemahaman bahasa, karena memang belajar itu kan dari pemahaman bahasa ya Pak ya. Ya benar? Ya. Oke, sampai sini paham? Halo. Nah, pertanyaan kemarin, Ibu, ini saya beberapa kali di kelas sama guru-guru MI tematik ya penilaian. Kendala di penilaian apa Bu? Anaknya banyak jumlahnya, gitu ya. Kemudian ngajarnya tema, tapi nilainya mata pelajaran, begitu. Kemudian sebenarnya saya juga nggak punya pengetahuan yang cukup kuat berkaitan dengan teknik-teknik penilaian, begitu ya? Saya jawab dulu Bapak dan Ibu berkaitan dengan mata pelajaran. Kalau kita sudah punya gambaran seperti ini, Bapak dan Ibu bisa nggak melakukan tes nanti penilaian harian itu langsung per mata pelajaran berdasarkan tema? Tahu? Bisa Pak? Bisa, orang cuma lihatnya begini kan? Ya coba ya yang contohnya misalkan di IPA. Kan sama di KD-nya? Ya, ini 46 biasanya nanti berkaitan ya. Jadi yang di sini kita bisa langsung dapat
dapat penilaian untuk mata pelajaran IPA. Setelah apa? Setelah satu tema. Begitu. Nah, kalau di kelas kita bisa melakukan penugasan dan sebagainya, bisa melihat kerja anak. Oh, berarti kita bisa melakukan ini untuk penilaian yang berkaitan dengan aspek psikomotor. Nah, menurut saya yang angka-angka 6 ini menunjukkan jumlah jam pelajaran dari setiap muatan pelajaran di kurikulumnya. Jadi bahasa Indonesia itu di kurikulumnya 8 jam. Kemudian IPA itu 6 jam. Benar ya? Tapi kadang 5 jam. Nah, Iya, karena kurang ini, jadi IPA tuh kadang 6 jam, harusnya 6 jam, bikin 5 jam. dibikin 5 jam karena kita madrasah, gitu ya. Karena madrasah kan ada pelajaran agama, yang mau tidak mau nambah tuh satu mata pelajaran itu 2 jam ya. Tambah bahasa Arab. Bahasa Arab juga diajarkan kan? Ada, Ada. Untuk pas 1, 2, 3. Iya, belum lagi muatan lokal yang lain. Jadi boleh, silahkan aja, tapi tanggung jawab guru untuk menjabarkannya nanti di dalam promes, karena jam kita jadi berkurang. Sebenarnya kalau udah dirinci kan sebenarnya bisa, gitu ya. Oke, halo, halo, hai, Halo. Kemudian di buku itu juga mengatakan ada yang minggu keempat misalkan gitu ya. Minggu keempat untuk kegiatan literasi membaca. Apalagi? Digunakan kegiatan apa lagi? Proyek. Bisa juga untuk kegiatan ya penilaian harian yang kita inginkan per mata pelajaran. Ya. Dimaksud untuk pengembangan literasi ini kita kaitkan lagi. Bisa jadi di pelajaran IPA-nya nih ternyata konsepnya belum matang. Bikinkan lagi pakai literasi, bahannya bacaan bahasa Indonesia, tapi kita gunakan teks IPA yang berbeda dengan pembelajaran yang kita lakukan sebelumnya. Tapi isi intinya sama. Begitu ya? Nah, itu jadi sama, perbaikan pembelajaran itu bisa kita lakukan di buku ke-4. Gitu ya, paham ya? Nah, kalau sudah Bapak dan Ibu, kalau udah bisa, udah biasa, ini tinggal ada tema 1, ini ada yang tema 2, ini yang tema 3, ini yang tema 4, ini yang tema 5, begitu seterusnya sampai kelas yang Bapak Ibu itu masih semester. Sampai sini paham? Jadi yang sudah Bapak dan Ibu buatkan betul gitu ya. Tapi tinggal Bapak dan Ibu terserah mau mencari yang mudah, mau pakai Excel boleh, mau bikin satu-satu silakan. Yang penting Bapak dan Ibu paham. Sudah siap? Halo. Kita lihat di sini. Dari pemetakan di sini, fungsi kompetensi dasar dipetakan, Bapak dan Ibu sudah lihat keterkaitan. Oh, pada hari Senin, PB1 gitu ya. Hari Senin ngajarnya apa sih? Bahasa Indonesia dan IPA, gitu kan? Oh, kan udah ketahuan bahasa Indonesia dan IPA. Bahasa Indonesia konteks apa yang di bahasa Indonesia? Teks ya? Iya. Teks kan gitu? Iya. Teksnya berarti yang harus kita sampaikan isi teksnya tentang IPA. Sudah gitu doang. Jadi terus ngajarnya kan tuh seharian Bapak dan Ibu. Seharian. Berapa seharian? 5 berapa jam? Rata-rata berapa jam sehari? 7 lah. Pokoknya dari jam 7 sampai jam ada kan bisa jadi hari Senin itu ada mata pelajaran olahraga misalkan. Kan kita jabarkan ada mata pelajaran PAI. Minimal maksimal 5 lah. 5 maksimal kan 5 jam. Gitu ya. Bapak dan Ibu bisa lihat 5 jam itu bahasa Indonesia secara kurikulum lebih banyak waktunya dibanding IPA. Oh, berarti kita pahamkan 3 jam itu harus sampai, walaupun selang-seling 3 jamnya maksudnya, tapi kita betul memahamkan anak-anak berkaitan dengan teks. Kan gitu. 2 jam berarti yang IPA-nya. Kita matangkan konsep IPA-nya berdasarkan bacaan dari bahasa Indonesia.
matangkan. Itu yang disebut dengan nanti pembelajaran berdasarkan pendekatan saintifik atau disebutnya scientific approach. Itu ya. Contohnya ada semua di buku guru, tapi bisa jadi kita bisa mengembangkan yang lebih menarik lagi daripada di buku guru. Gitu ya. Paham? Halo, sudah semakin paham? Kalau sudah, alhamdulillah. Sekarang pertanyaan saya, kalau kita punya yang kompetensinya pengetahuan, halo, ya, pengetahuan, yang jadi pengetahuan Bapak dan Ibu, ya, biasanya dilakukan dengan bentuk, saya juga bentuk, tapi teknik penilaian. Pakai apa teknik penilaian pengetahuan? Tes tertulis, lisan, atau penugasan. Begitu ya? Iya. Ketika kita punya tes tertulis, ada bentuk-bentuknya apa saja? Ada Jenis-jenisnya mulai pilihan ganda, masalah, penjodohan. Jadi secara teori di buku panduan, di kurikulum Bapak dan Ibu boleh ulangan harian pakai benar? salah. Boleh nggak? Boleh. Pakai nggak? Sekarang pakai nggak? Enggak. Jarang pakainya karena kalau esai pilihan ganda. Entah kenapa nggak jarang yang pakai benar. Salah. SD, Bu. Menjodohkan boleh? Boleh. Bikin teka-teki sih kan mungkin ya. Harusnya boleh. Ya cuman guru sudah terbiasa, nggak tahu siapa yang mengusulkan dari zaman saya juga waktu ujuk-ujuk dari awalnya esai, waktu saya zaman saya SMA, ujian saya ke esai, ada esainya 5 soal baru pilihan ganda. Hilang esainya, katanya sudah meriksanya kan betul ya. Sampai saya waktu ngajar masih ada sempat tuh kita meriksa ujian anak karena ada jawaban yang esai hilangkan. Jadi langsung pilihan ganda. Nggak ada yang benar salah, nggak ada yang menjodohkan dan sebagainya. Tapi sebetulnya Bapak dan Ibu bisa gunakan bentuk. Kalau menjodohkan di bahasa Inggris masih ada. Masih ada ya itu ya. Masih ada bahasa Arab juga masih ya. Jadi silahkan guna. Angka berapa? Ya sudah. Nah kalau kita punya soal-soal dalam bentuk tes tertulis, baik pilihan ganda atau esai, maka kita selalu melakukan yang namanya analisis butir soal, betul? Ya. Siapa yang pernah melakukan analisis butir soal? Atau istilahnya, Pak Ahmad ya? Apa yang dilakukan ketika analisis butir soal, Pak? Apa fungsinya juga boleh? Sini Pak, maju. Sini aja, Bu. Kalau Boleh, soalnya kalau tes. saya analisis butir soal tinggal Kang Boleh, Sana Pak, berarti jelaskan. Iya gitu. berwek Daya ukur sebenarnya. Untuk ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemarin pas semester 1 karena bukan semester 1. Semester 2 kemarin. Semester 2 mau kenaikan kelas. Iya, kenaikan kelas. Tapi nggak jadi kan karena kena COVID. Iya. Itu bikin soal kan sendiri. Nah, itu jadi untuk kurikulum itu menugaskan guru-gurunya membuat kisi-kisi soal sebelum Kisi soal. iya sebelum membuat soal. Ya betul, kita sudah melakukan kan Ya. ini. Nah, itu ada ini ya Bu, ada tekniknya dari KKO. Ya. Ada C1, C2, C3, sampai C6. Ya. Nah, itu Jadi fungsinya ya kita ketika membuat soal memudahkan Bu. Jadi kita tinggal lihat kisi-kisi saja. Misalkan contoh ya seperti yang tadi saya ini yang PKN, misalkan contoh PKN menjelaskan simbol Pancasila pada sila kelima kan gitu kan biar di kisi-kisinya. Nanti kita tinggal terapkan saja soalnya. Gitu. Bobotnya pun ada di situ. Oke. Nah, berdasarkan bobot gitu ya. Maka ya berdasarkan bobot yang ada, maka analisis butir soal itu akan Bapak dan Ibu gunakan ya nanti ya untuk mengecek kembali kisi-kisi soal, kemudian soal yang sudah kita buat betul nggak sesuai dengan bobot yang kita berikan. Itu ya, itu terutama untuk soal esai. Halo. Bagaimana kalau soal pilihan ganda? Ingat kemarin kita sudah punya istilah bobot, sudah punya istilah skor,
bobot, sudah punya istilah nilai. Kalau pilihan ganda satu soal, bobotnya berapa? Satu. Skornya berapa jadi? Satu. Kalau soalnya 10, skornya jadi berapa? Kalau benar semua jadi berapa nilainya? 100. Iya kan gitu ya? Halo, jadi paham? Bedanya bobot, skor, dan nilai? Nah, jadi kalau pilihan ganda satu soal bobotnya 1, kalau anak benar 10, soalnya cuma 10. Benar 10, maka skornya 10. Nilainya jadi berapa? Jadi 100. Kenapa jadi 100? Iya, karena patokan penilaian yang kita gunakan bukan satuan ya. Iya, puluhan. Paham? Iya. Nah, ada di mana tuh? Diingatkan lagi saja. Di mana? Yang bahwa nilainya itu dari 0 sampai 100 ada di mana? Ya, jadi sudah ya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu istilah bobot, skor, dan nilai jadi paham. Nah, kalau soal yang kemarin Bapak dan Ibu buat, kita melakukan analisis butir soal, bisa jadi terutama untuk soal esai. Bisa jadi yang kita katakan susah, maka kita kasih nilai bobotnya besar. Iya. Padahal menurut anak-anak soal tersebut adalah mudah. Gitu ya. Iya. Maka ketika kita menggunakan soal itu pada tahun berikutnya, kita bisa mengatakan soal itu soal yang mudah. Kenapa? Karena kita sudah melakukan analisis. Gitu ya. Kemudian kalau kita buat soal, terutama yang esai, kita katakan soal ini mudah buat kita, guru. Kan kita bikin soalnya harus pakai perasaannya. Ini mana yang sukar, mana yang mudah, mana yang sedang. Betul nggak? Karena kita nggak pernah punya data. Tapi setelah dianalisis, ada hasilnya, Bapak dan Ibu bisa mengatakan soal ini adalah sedang. Maka jadi catatan kita di kisi-kisi, soal ini sedang. Tahun berikutnya mau kita pakai buat ulangan harian, buat apapun, kita bisa mengatakan ini tingkat kesukarannya adalah yang sedang. Begitu ya? Inilah fungsi-fungsi dari ketika kita melakukan analisis butir soal. Ada yang sudah pernah melakukan analisis butir soal pilihan ganda? Pernah pakai apa teh? Analisis butir soal dan pilihan ganda. Saya ngasdiakannya ini karena laptop saya nggak tahu lagi bermasalah. Sebetulnya ada aplikasi Bapak dan Ibu jadi yang udah pernah belajar dari anak tes ya. Iya, jadi pakai kalau sudah bisa belajar sendiri lah. Kalau saya mengajarkan pakai yang perhitungan sederhana dan manual. Gitu ya. Bapak dan Ibu bagaimana perhitungan yang sederhana dan manual? Kalau betul 1. Ada pintar. Benar, ini soal uraian. Iya kayak gitu kan. Lana. Anak tes kan. Kalau salah no. Ya, kasihkan ya. Jadi, tetap nanti kita akan dapat daya pembeda sebutnya DP. Ya, untuk soal uraian dan soal pilihan ganda sama ada daya pembeda. Kemudian Ibu punten mau ke kamar mandi. Ada. Mau mandi, udah panas. Nah, ini langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya menghitung dan mengurutkan skor total siswa. Jadi datanya sama, halo. Datanya ini untuk mencari daya pembeda. Jadi kita punya soal halo. Biasanya Ibu punya soal contohnya 5 soal esai. Gitu ya. 5 soal esai. Apakah 5-5-nya ini dapatnya sama, skornya atau bobotnya sama setiap soal? Bisa jadi berbeda, bisa jadi sama, tergantung ya kepada ditetapkan. Kita sudah menetapkan. Jadi ada 5 soal. Kalau benar semua mau dapat berapa? 100. Jadi kan gitu sama. Kemudian kalau anak salah, misalkan Bapak dan Ibu punya nilai kan? Tergantung bobotnya maka dapat nilai. Nanti Bapak dan Ibu bukti anak
tes esainya dikumpulkan dulu. Dari jumlah murid berapa? 25, gitu kan? Urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi, atau boleh dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kemudian kita pilih yang disebut tadi di sini, kelompok atas dan kelompok bawah. Kelompok atas itu berarti yang nilainya bagus, tinggi. Kelompok bawah yang nilainya rendah. Bagaimana membaginya? Itu dikatanya bagi sekitar 27 sampai 33%. Anggap kalau 27%-nya berapa? Jadi kelompok atasnya 27%, kelompok bawahnya 27%. Ada yang ambilnya 25. Kan kalau kita punya 40 misalkan contoh ya. Kalau kita punya 40 murid, kalau diambil 20%, berapa? 8. Tapi kita kan patokannya 27 sampai 33. Saya suka ngambil cuma 25, berarti ambil 10 kelompok atas, 10 kelompok bawah. Sudah. Kalau sudah dapat seperti ini, kemudian hitung rata-rata masing-masing dari kelompok. Bapak dan Ibu bisa menggunakannya menggunakan format pakai apa namanya, aplikasi Excel. Ya, Excel aja pakainya semua sama. Dimasukkan begitu. Ya, nanti kalau misalkan besok ada yang udah punya, mungkin boleh nanti di-share ke teman-temannya cara yang pakai apa namanya, pakai hitungan manual. Begitu. Nah, untuk daya pembeda juga sama. Nanti di sini sama. Nanti untuk mencari pakai rumus tinggal. Daya pembeda rata-rata dari kelompok atas dikurang rata-rata dari kelompok bawah, skor maksimal soal. Ini akan kita dapat. Kemudian kriterianya. Jadi kita akan dapat soal yang daya pembedanya sangat baik, cukup, dan jelek. Soal yang jelek biasanya harus dibuang sebetulnya. Jadi kita jangan pakai. Soal yang cukup boleh dipakai tapi perlu revisi. Soal yang baik udah langsung disimpan tuh di laptop. Berarti kita punya bank soal. Nah, gunakan tahun berikutnya. Kan gitu. Jadi mau ulangan harian terus udah punya bank soal, pakai itu soalnya karena sudah valid dan reliable. Ini yang nggak sering dilakukan sama kita kan? Karena ujung-ujung kita buat soal. Kisi-kisinya nggak ada. Laporan aja. Nilai sekolahnya juga seketemunya kan gitu ya. Benar kan? Tebak-tebak aja lah Kalau kira-kira. PG langsung bikin nilainya 1. Iya, yang penting indikatornya terukur gitu ya Pak ya. Nah, pokoknya pulsanya bukan sesuai indikator, saya yakin. Apa? Sesuai hawa nafsu. Nanti Bapak bilang sesuai indikator. Oh, saya baik hati kata Bu Emma, enggak malah sesuai hawa. Nah, Bapak dan Ibu, untuk soal pilihan ganda caranya sama. Jadi sama, ada kelompok atas, kelompok bawah. Kalau esai kan pakai skor dari tadi. Kalau yang pilihan ganda dihitung dulu. Kalau anak dapat 1 10, berarti yang benar dikasih nilai 1, yang salah dikasih nilai 0. Udah bisa kan sebetulnya? Udah ngerjakan itu sih. Iya, ada bisa jadi. Silahkan Iya. Ya kan nanti kita punya. Masa siswanya banyak kan guru kelas. Kalau saya bilang halo. Jadi kalau saya bilang guru M itu enak, kan gitu ya? Kan kelasnya itu aja. Nah, kalau guru Alia, kalau kayak saya ngajar kimia, saya ngajar di kelas A, ngajar di kelas B, ngajar di kelas C. Misalkan kelas 10, ngajar lagi di kelas 11, ngajar lagi di kelas 12, harus bikin semua kan? Iya. Kalau guru MI, ya di kelasnya itu aja, paling memisahkan ini bahasa Indonesia. Ini IPA, ini IPS, kan gitu. Apalagi? Ya udah cuman begitu. Terus muridnya hafal Bapak dan Ibu, jadi nanti bisa. Kalau teman kita punya guru, misalkan kelas, misalkan kelas 4-nya ada 2 kelas, ada 2 rombel, gitu ya, kita bisa tukeran soal sebetulnya sama rekan yang lain. Nanti yang soal kita, biar mereka yang analisis, kalau dia punya soal kita yang analisis gantian, kan begitu ya. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan kerja sama.
Ya, sama ya. Oke, jadi selain ada daya pembeda. Yang sama salah. Ya, ini contohnya nih Bapak tuh. Gitu ya, nanti ini boleh materinya nanti akan saya masukkan di Google Classroom-nya lagi ya. Ya. Siap, Nanti Bu. dapat. Oh, dikasih hitungannya 0,3. Maka daya pembedanya baik, soalnya bisa digunakan. Maksudnya apa sih daya pembeda? Bisa membedakan anak yang benar-benar kepihak dengan anak yang perlu. Ya, memang perlu perhatian pada kompetensi tersebut. Oke? Lanjut. Nah, Satu selain pilihan ganda daya ya. pembeda, halo. Yang berikutnya adalah tingkat kesukaran. Ini yang sering muncul di apa namanya kisi-kisi. Iya. Kita bikin soal kata guru mah Mudah. mudah, tapi kata anak Susah. susah karena kita belum pernah melakukan analisis butir soal. Kalau kita sudah melakukan pada saat sekarang, tahun depan kita sudah bisa mengatakan soal ini adalah tingkat kesukarannya sedang karena kita sudah melakukan pada tahun sebelumnya. Soal ini adalah mudah karena memang kita punya data soal ini. Walaupun subjeknya pada tahun yang akan datang berbeda kan, anaknya berbeda, tapi kan yang kita mau kan kompetensinya sama kan? Sama. Yang diharapkan pada jenjang itu mencapai kompetensi yang sama. Jadi walaupun sampel yang kita ambil beda orang, gitu, tapi kompetensinya sama. Nggak masalah. Gitu ya? Nah, tingkat kesukaran caranya juga sama Bapak dan Ibu. Ini. Jadi tingkat kesukarannya, definisinya ada gini, langkah-langkahnya sama Bapak dan Ibu. Hitung skor rata-rata, skor maksimum per soal. Nanti dapat ada sukar, ada sedang, ada mudah. Dari kelompok atas dan kelompok bawah. Tetap sama pakainya dari kelompok atas dengan kelompok bawah. Nah, ini contohnya mungkin ada di data. Nah, kalau soal pilihan ganda, daya pembeda, tingkat kesukaran, terus lagi yang membedakan. Yang disebut dengan pengecoh. Apa sih dengan pengecoh maksudnya? Jawaban yang salah. Jawabannya salah. Begini, kalau pilihan ganda berarti item kita A, B, C. Kalau di SD sampai D atau sampai C? Kalau kelas 1 sampai kelas 3 sampai C. Kalau 4, 5, 6 sampai D. Sampai D gitu ya. Jadi harus dibedakan. Halo. Hai. Di kelas 1 maka item pilihannya kita menyebutnya option. Iya. Optionnya itu ada 3 A, B, C. Tuh. Kalau kelas 4 ke atas, kalau soal pilihan ganda, optionnya ada 4 A, B, C, D. Kalau Bapak dan Ibu bikin soal pilihan ganda, jelas-jelas jawaban benernya hanya 2. Hanya 2. Kemungkinan peluangnya hanya ada 2 gitu ya. Maka yang ketiga Bapak dan Ibu bikinnya ngasal. Betul nggak pilihan untuk yang ketiga asal-asalan? Enggak. Ya, itu berarti yang bagian pilihan ketiga pengecuhnya bagus atau jelek? Jelek. Kenapa jelek? Karena tidak sesuai dengan Ya anak yang baca pun gitu ya tahu. Ini pasti jawaban yang tidak akan dipilih itu maksudnya. Iya. Yang disebut dengan tidak berfungsi. Jadi pengecuh juga tidak berfungsi. Gitu ya. Nah, jadi tolong kalau memang kita punya ada jawabannya cuma pasti 2, gitu ya. Kalau kita bikin option pilihannya 4 tuh susah. Bener nggak? Iya, karena kita pasti yang berikutnya ngasal-ngasalan bikin. Maka perlu dipikirkan bagaimana memilih item A, B, C, D, dan seterusnya. Gitu ya, itu yang dimaksud dengan pengecuh. Memang agak sukar ketika bikin pilihan ganda. Kenapa orang-orang teh kenapa para ahli pendidikan kan kita dikasihkan ciri-ciri sangat pilihan ganda. Sebenarnya sudah berpikir mereka pengecohnya itu adalah pengecoh yang sangat-sangat sulit membedakannya, sangat mirip. Nah, maka itu mereka mengatakan valid. Tapi kalau kita, maka bikin soal pilihan ganda sebenarnya lebih sulit. Kalau kita mah coba deh Bapak dan Ibu, kalau zaman saya ngajar, saya bikin soal pilihan ganda. Udah saya bikin soalnya 10 soal, anak ngerjainnya cuma 10 menit.
Nah, Malah enggak, kalau udah pusing dia bilang ngitung kancing anjing, aja. pegel ngetik. Halo, yakin enggak? Iya. Iya, padahal bikin soalnya gurunya setengah mati, begadang cuma lemat, gitu ya? Iya, betul ya. Tapi anak ngerjakannya Ya itulah. cuma 10 menit. Tolong paham ya? Jadi di pilihan ganda yang membedakan hanya ada pengecualian. Oke? Sampai sini ada yang mau tanya? Ya, kalau tidak, halo. Saya anggap bisa lah kayaknya yang analisis secara manual. Tadi udah pakai 0, 1, 2, dan 3. Ada yang sudah pernah coba pakai anak tes? Pakai aplikasi anak tes itu lebih sederhana lagi, lebih mudah. Tinggal dimasukkan data-datanya. Yang belum bisa boleh belajar dengan rekan-rekan sejawat. Nanti tugasnya boleh ya, KKG-nya dijalankan lagi gitu ya. Bagaimana kita coba melakukan analisis butir soal dari kemarin tuh mungkin yang soal ujian karena COVID dicoba diuji kan nanti coba ada dia buat sendiri ya hasilnya, mudah-mudahan ulangannya masih ada di kita sehingga kita bisa punya data nanti kita bisa uji cobakan yang bagus masukkan dalam bank soal arsip kita itu sendiri gitu ya. Cukup Bapak dan Ibu? Halo, sudah cukup? Ada yang mau tanya? Silahkan kalau mau tanya karena Bu Emma mau menjelaskan ini apa ya? Ya tentang RTL. Kalau tidak ada tanya Bu Emma lanjut menjelaskan tentang RTL. Silakan. Ada mau nanya nggak? Cukup. Tanyanya Ya nanti ya sudah ada. Silakan Bu Emma. Tanya di dalam hati. Oke. Bapak dan Ibu, tadi sudah sangat jelas saya kira sama Bu Rina. Saya juga menyimak dari belakang. Saya kira Bapak dan Ibu akan aneh kalau tidak paham. Namun tidak paham berarti itu pikirannya tidak hadir di sini. Oke, jadi tadi mohon maaf kalau saya sesekali masuk bisa seperti tadi kata Bu Rina kan bobotnya sekian, skornya sekian, nilainya sekian gitu ya. Dan seterusnya. Kemudian nanti kenapa tadi ada pertanyaan Bu Rina, kenapa pada akhirnya nilainya harus sekian? Makanya saya kembalikan itu ada di mana, gitu kan? Itu jelas ada di Permendikbud. Jadi jangan nanya dulu semester tahun kemarin perasaan nilainya tuh 0 sampai 100, 0 sampai 10. Sekarang kenapa 0 sampai 100? Kalau Permendikbudnya rubah lagi, nanti kalau sekarang kan kita masih pakai Permendikbud nomor penilaian 20. Buat tiga. Buat 3 Bu. Buat 3. Kalau 60 itu SKL saudara-saudara. 23 tahun 2016. Nanti mungkin karena kurikulum 2013 itu namanya kurikulum berjalan, living kurikulum. Jadi nanti ketika Permendikbudnya berubah lagi, balik lagi ke 0 sampai 9. Boleh. Itu hak pemerintah. Jadi jangan, itu kenapa sih bisa 0? Enggak tahu dah. Itu mah di aplikasi rapotnya begitu. Enggak bisa itu jelas aturannya dari Permendikbud. Terus ada yang nanya, Bu, kenapa sih kita ikut-ikutan Permendikbud aja? Kan kita Kemenak. Iya. Bapak dan Ibu, kalau urusannya pendidikan, yang berhak menyelenggarakan pendidikan dan yang berhak mengeluarkan aturan adalah Kemdikbud. Kalau urusan agama, siapa yang berhak? Kemenak. Aturan adan di masjid mana saja, mau di kementerian apa saja, mau di daerah mana saja, semua harus ikutan Kemenak. Haji, tentang perhajian, boleh nggak Kemdikbud menyelenggarakan? Nggak boleh, semua harus dari Kemenak. Saya pahami nggak? Termasuk guru-guru PAI, pembinaannya di Kemdikbud bukan, tapi di Kemenak. Sehingga ada istilah kasih pais yang sekarang Pak Haji Sanudin. Kenapa? Urusan agama kembali ke Kemenak. Urusan pendidikan kembali ke Kemdikbud. Pendidikan yang diselenggarakan oleh Kemenak, Kemensos, Kemendagri, Kementerian Pertahanan, semua harus berkiblat kepada Kemdikbud. Bisa dipahami nggak? Jadi untuk kita orang Kemenak harus update bukan hanya peraturan-peraturan di Kemenak, tapi juga di Kemdikbud. Seperti tadi yang jelas sama Bu Rina. Ada misalnya kenapa Bu?
kita harusnya kan panduannya yang ini aja yang di Kemenag. Yang penting itu di Kemdikbud, kalau tematik yang di Kemdikbud lah gitu. Kemenag ada, kalau di Kemenag ada itu sebagai suplemen penyelarasan, tapi yang utamanya di Kemdikbud. Bisa dipahami ya? Jadi kalau ada pertanyaan teman-teman kita, kenapa kita ikut-ikutan Kemdikbud, kan kita pakai Kemenag. Iya kan, ini kita urusannya pendidikan, urusan masjid, urusan taraweh, mau kementerian apa saja harus ikut. Paham ya? Itu aturan besarnya. Kemudian untuk saya membahas sedikit tentang tugas ya. Bapak dan Ibu tugasnya saya lihat konsistensi ya, contoh. Cuma saya belum lihat yang ini, saya contoh satu aja Pak Ahmad Fauzi. Cuman Pak Ahmad Fauzi belum diupload yang ininya, yang keterampilannya belum diupload ya? Iya. Saya kira Pak Ahmad Fauzi dari mulai pemetaan 02 ke 03 ke 04 sudah konsisten. Sudah konsisten yang untuk dari pemetaan 02, 03, 04. Nah, 05 belum ada ya, belum diupload. Jadi saya melihat misalnya ini subtema kelas 4, subtema 5 kalau saya tidak salah ya, atau subtema 5 kelas 4. Saya lihat, saya ngecek benar nggak ini penilaiannya pilihan ganda. Saya terus bolak-balik, alhamdulillah. Cuma saya mau ngecek yang keterampilan belum diupload begitu. Nah, kemudian yang ada yang LK02 sudah dibahas. Yang pilihan sikap relatif kemarin karena detail, jadi sudah hampir semuanya juga cukup. Yang agak berbeda mulai di yang LK04 sudah ini, yang LK05 ada yang hanya gini, nih ada yang gini doang nih. Harusnya kisi-kisi. Jadi kan kalau untuk 05 itu kan ada ininya ya, ada kisi-kisi dan soal keterampilan ya. Nah, ada yang hanya kisi-kisinya aja. Keterampilan. Ada yang hanya rubrik saja. Ada yang kisi-kisi dan rubrik. Oke. Saya contohkan sebentar ya. Tadi ada yang sudah dengar. Ya Allah. Nah, kalau Bu Saira itu rubrik saja. Yang tadi saya dengar siapa? Kalau Bu Ana kisi-kisi saja. Kisi-kisi. Bu yang gini nih, yang keterampilan nih, kayak mata pelajarannya PKN, kompetensi dasarnya 4.4, jadi kata soalnya ini, bentuknya portofolio, itu namanya kisi-kisi. Itu Bu Ana kisi-kisi aja. Di bawahnya enggak Kak? Di bawah temukan beberapa rubriknya Bu. Itu bikin rubriknya. Nah, kalau yang rubrik aja saya contohkan Ibu Umi Hani, penilaian keterampilan ini rubrik saja. Materi pengamatan dan analisis sumber daya alam. Siswa dapat mengamati bla 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 ini 4 jika komponen terpenuhi, 3 jika tiga komponen terpenuhi. Itu rubrik ya. Kalau Bu Ana tadi kisi. Tidak apa-apa, maksud saya kan kalau penilaian tertulis, saya nanya kalau tertulis bikinnya apa? Kisi-kisi dan soal. Berarti keterampilan tuh kisi-kisi dan rubrik. Kan kalau keterampilan mah bukan soal ya, rubrik ya. Bentuk soalnya pakai rubrik itu. Terus di sini penilaian keterampilan. Ini menyajikan identifikasi. Nah, ini saya tidak tahu yang Bu Umi. Ini penilaian keterampilannya teh jenisnya teh apa dia? Apakah portofolio atau proyek atau praktik atau produk? Kan harus ada judulnya. Itu kan penilaian apa? Gak apa-apa. Ngomong saya bahas ya. Saya bahas ya. Artinya harus jelas. Nah, makanya saya belum yang sudah upload di sini yang keterampilan belum ada yang lengkap. Nih kayak nih kalau yang Bu Zahratul Maula
formula. Ini tugas LK05 penilaian keterampilan. Di sini nih sudah ada penilaian praktik rubriknya, penilaian produk rubriknya, penilaian produk membuat ini dan penilaian proyek. Ini rubriknya sudah ada, kisi-kisinya tidak ada. Bisa paham nggak nih? Ini Bu Zahratul sebelah, aduh udah bener nih, udah ada tugas ininya. Coba saya lihat kisi-kisinya mana ya? Kan ini rubrik itu diturunkan dari kisi-kisi loh. Ya. Iya, Bu. Paham nggak? Jadi kalau kisi-kisi itu ada yang ada yang semua papannya itu, yang kayak Bu Ana tuh ada kisi-kisinya kan? Bener, Bu Ana tuh baru kisi-kisi aja, rubriknya belum bikin. Nih kayak Bu Ana kan PKN menyajikan bla 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 untuk soalnya portofolio. Nah Bu Ana kan bikin rubrik portofolionya. Bahasa Indonesia bla bla bla, judulnya kinerja. Saya bisa lihat nggak ada kinerjanya, rubrik kinerjanya. Jadi ada yang sepotong-sepotong. Nah maksud saya begitu yang disebut sesuai hawa. Iya. Boleh diedit lagi. Sekali lagi. Kisi-kisi seperti apa? Kisi-kisi itu yang di situ ada semua mapelnya. Boleh nggak dicontohkan? Misalnya Bu Ana cukup contoh portofolio aja boleh. Kan Bu Ana di sini ada bentuk soalnya, ada portofolio, ada kinerja. Berarti Bu Ana bikin yang bagus itu bikin rubrik untuk portofolionya tentang apa, membuat rencana kegiatan mencerminkan bla 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 gitu ya. Oke? 4.1 informasi yang dapat dari teks. Kinerja. Jadi kalau rubrik itu apa yang akan Ibu nilai itu aja. Ya. Oke, Bu Ana paham Bu Ana? Iya. Jadi Bu Ana baru kisi-kisi aja. Yang lainnya rata-rata baru rubrik saja. Jadi gini, yang namanya kita menilai, Ibu membuat gini. Bapak dan Ibu dibiasakan kalau membuat soal tuh jangan main jebret aja, lihat kisi-kisi. Bikin dulu kisi-kisinya deh. Gitu ya. Jadi kalau yang sudah bikin kisi-kisi tinggal menjabarkan ke rubrik. Yang sudah bikin rubrik ya wes lah, ditarik aja kisi-kisinya begitu. Kisi-kisinya sekali lagi, kisi-kisi diturunkan dari mana? Dari pemetaan. Bu Rina tadi sudah menjelaskan ya. Pemetaan itu kalau Ibu dan Bapak sudah membuat yang dari Bu Rina seperti itu, pemetaan tinggal copy paste aja sebenarnya ya. Dan itu enak sekali. Nanti kalau membuat PPP-nya sudah sangat jelas, apalagi penilaiannya sudah ada. Oke ya. Terakhir, Bapak dan Ibu coba buka RTL-nya. Jangan diisi juga, jangan diisi dulu juga nggak apa-apa. Coba RTL. Atau buka aja langsung, tidak masalah. Di classroom. Alhamdulillah. Sabar ya. Classroom. Oke. Lihat formulirnya ya, Bapak dan Ibu diklik. Bapak dan Ibu yang harus diisi adalah yang pertama data diri, oke? Nomor absen apa? Nama lengkap apa? Asal madrasah apa? Kamu udah hafal kebangetan. Berikutnya, untuk mengisi substansi materi yang akan dijadikan dasar tindak lanjut, ingat, kita ada berapa? 6, 1. Pemetaan kadek. Kalau 1 konsep dasar. Masya Allah, kita sudah 5 hari, 6 hari masuk Pak. 1 konsep dasar. Yang kedua, pemetaan. Yang ketiga, penilaian sikap. Yang kedua, yang keempat, Pengetahuan, penilaian. Yang kelima, keterampilan keterampilan. Yang keenam, evaluasi. Evaluasi. Oke, Bapak dan Ibu, substansi materi yang akan dijadikan dasar tindak lanjut, Bapak dan Ibu boleh pilih salah satu dari 6, boleh salah 2, boleh salah 3.
Saya mau membereskan ini, kemarin kan baru satu subtema, padahal kan harusnya satu tema. Saya mau membuat itu dibereskan satu tema untuk materi yang kedua, yaitu tentang pemetaan. Atau saya mau membereskan LK 03, 04, 05, biar semua sesuai dengan pemetaan. Berarti tinggal ditulis aja nama mata diklatnya yang akan ini. Atau Bapak dan Ibu misalnya setelah nanti sekitar kalau bulan November sudah masuk ke sekolah, saya mau desiminasi. Desiminasi itu apa ya? Mengajari kembali teman-teman, sosialisasi hasil pelatihan. Begitu ya. Berarti Ibu tinggal bilang materi yang akan dijadikannya tindak lanjutnya. Bapak mau mensosialisasikan materi berapa? Materi 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau semua materi atau salah satu materi aja. Bentuk tindak lanjutnya berupa apa? Misalnya kalau berarti ini berarti membereskan itu kan ya LK. Kalau mau sosialisasi berarti atau desiminasi hasil pelatihan untuk materi. Mau materi apa yang Ibu jelaskan? Kalau materinya semuanya ya tinggal tulis saja materi bla 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 tulis. Bisa dipahami nggak? Oh iya benar. Belum deh. Sekali deh. No can ngerti nu mana? Untuk substansi materi yang dijadikan tindak lanjut, Bapak dan Ibu, materinya adalah dalam berupa mata diklat. Pilihnya tidak hanya satu, boleh pilih satu, boleh pilih dua, boleh pilih tiga, begitu? Boleh pilih semua enggak, Bu? Boleh. Kalau Ibu dan Bapak mau mengadakan sosialisasi semua mata diklat, monggo. Tinggal ditulis aja. Bisa dipahami? Berarti yang satu madrasah bisa bagi-bagi. ya, samaan waktunya. Boleh. Samaan waktunya misalnya Bu Ala, nanti saya sosialisasinya materi 1 ke 2. Temannya apa gitu kan? Kemudian bentuk tindak lanjutnya apa? Apakah sosialisasi atau desiminasi atau melanjutkan membereskan LK? Ini udah bisa begitu? Kan LK-nya tadi baru sepotong-sepotong ya? Penilaian pengetahuan baru 2 loh, belum sampai pengolahan ya Pak Yasin ya? Iya. Ya, yang tugas yang pengetahuan hanya membuat kisi-kisi dan soal. Iya. Belum pengolahan soalnya ya? Sampai pengumpulan nilai dan itunya. Padahal di situnya ada kan? Karena kalau kita semua harus begitu nanti nggak kekejar ininya tugasnya. Mau dibereskan seperti pada penilaian sikap, boleh? Boleh. Jadi sampai ada contohnya sampai masuk nilai lapor. Untuk pengetahuan. Sebaiknya memang seperti itu idealnya. Jadi kalau karena nggak selesai di kelas bisa dilanjutkan. Oke, bentuk tindak lanjut itu apakah sosialisasi di sekolah kepada teman-teman yang tidak ikut di kelas atau mau melanjutkan mengerjakan LK atau mau membuat soal tersendiri sesuai dengan LK. Misalnya belum membuat soal kan baru di subtemanya, baru subtema 1, subtema 2-nya belum bikin soalnya. Mau melanjutkan menyelesaikan soal pada LK 03 misalnya. Bisa dipahami nggak? Itu bentuk ETL-nya. Waktu pelaksanaannya kira-kira kapan? Bade iraha. Tulis di situ. Misalnya minggu kedua bulan September, minggu pertama bulan Oktober. Enggak. Silakan diperbaiki aja, disepakati. Oh, berarti ini nanti apa yang bukti fisik terakhir, pertanyaan terakhir. Bukti fisik tindak lanjut. Saya nanya. Bentuk tindak lanjutnya apa? Kalau saya mau membereskan LK 02 sampai selesai, berarti bukti fisiknya apa? Bahwa saya sudah melaksanakan. Iya, LK 02 yang sudah terisi lengkap. Oke? Kalau saya mau sosialisasi ke teman untuk materi pertama dan kedua, konsep dan pemetaan, berarti bukti fisiknya harus ada apa? Daftar hadir, tayangan, begitu kan? Foto kegiatan, paham nggak? Kalau saya mau melanjutkan dari penilaian itu, saya mau memasukkan latihan LK 01, 03, 04, 05 kepada RPP. Berarti bukti fisiknya apa? RPP yang sudah ada lengkap soalnya sesuai, gitu. Paham nggak? Jelas ya? Jadi yang Bapak kerjakan
Buktinya Bapak dan Ibu sudah mengerjakan tuh apa? Tulis di situ. Jelas? Apanya? Gak usah dikirim, kan namanya rencana. Rencana ini mah. Kalau Bapak dan Ibu mau mengirim, silakan. Nanti saya bikin kantongnya. Kalau tidak mau dikirim juga tidak masalah. Rencana namanya. Bu, ternyata tetap buruhnya baik karena ada rencana. Ibu sih bahaya. Bisa bahaya. Jadi malu. Kan saya bilang, saya rencananya minggu ini istirahat. Kan saya sudah berencana. Ternyata malam minggu saya disuruh berangkat lagi, kan begitu. Jadi saya disuruh berangkat lagi ketika saya masih sedang beracara. Pulang besok, saya bilang ngapain? Saya sudah berencana istirahat. Ada orang berangkat ke Cirebon, ya udah. Itu namanya rencana, tapi kan saya sudah merencanakan. Nah, kalau yang namanya rencana itu sudah tertulis. Ibu tulis di RTL-nya. Kalau belum tertulis, bukan rencana, namanya mimpi. Kira-kira perasaan. Makanya kalau Ibu belum ngirim perasaan sudah, kalau sudah diawali perasaan belum. Saya nanti acuan kita Bisa dipahami? Oke, gini aja. RTL, sekali lagi RTL, rencana tindak lanjut. Nanti Bapak dan Ibu boleh di grupnya, nanti saling membantu lah. Kalau Ibu dan Bapak mau semakin paham, maka RTL-nya harus dilaksanakan. Nanti kita akan lihat yang biasanya yang melaksanakan RTL nanti lebih bisa memberikan ini ke teman-temannya biasanya. Nanti cek aja boleh di grup ya. Bagi teman-teman yang misalnya RTL-nya bulan September, cing bulan September akhir nggak sebenarnya rencana RTL. Mengacarnya itu berarti tidak sesuai rencana gitu ya. Paham dulu, paham? Ibu dan Bapak tinggal isi saja RTL-nya. Tapi suatu hari nanti ketika ada apa namanya Bu Rina? Ada monitoring, mohon maaf kalau ada monitoring dari Balai Diklat, tolong bukti fisik, rencana tindak lanjut disiapkan. Jadi menurut saran saya, laksanakan saja. Nanti mau ada monitoring, mau tidak ada. Kalau sudah dilaksanakan, ini loh buktinya. Ya, kalau yang reguler itu di balai, kepala lab IPA, kemudian peserta diklat publikasi ilmiah. RTL-nya nanti di-actionkan sebulan setelah itu. Nah, Fisiknya kita datang, Bu. iya, jadi kalau diklat di balai ada yang RTL-nya rencananya memang nanti didatengin, benar nggak gitu? Ada actionnya, ya. Kalau Ibu mah untuk persiapan aja matang, gampang RTL mah, kira-kira membereskan LK kosong ini menjadi semua tema. Tinggal dikerjakan gue gitunya, minggu aja udah beres. Enggak, simpan di email. Bukti fisik, apa namanya RTL penilaian di pelatihan penilaian fisik yang ditaruhkan. Paling nanti saya nanya ke Bu Ola kan, Bu Ola mana itu bukti fisiknya? Apanya? Nggak usah. Nggak, tetap aja di situ. Oke, paham nggak? Jadi saya hanya tinggal menunggu Bapak dan Ibu mengerjakan mengupload ini. Nanti saya tunggu sampai jam 5 lah, mudah-mudahan jam 5 atau setengah 6. Sebelum maghrib kalau masih ada yang belum, nanti saya kasih tahu ke Bola. Dan itu segera di-upload. Saya kira kalau boleh saya menyarankan, kalau sudah masuk aja nama MUI kali upload. Udah wes. Oke. Ya kalau mau diberesin batalkan, tapi kalau udah dikirim aja dulu. Kalau mau di ini nanti tinggal batalkan langsung upload lagi. Kalau kira-kira misalnya kalau sempat ya saya kirim bola, kalau enggak ya udah yang ada gitu ya. Oke. Mari kita sama-sama tutup bacaan hamdalah bersama-sama. Bapak dan Ibu, selesai ya, materinya selesai. Kalau sudah ngisi RTL berarti beres eta. Tinggal tugas dan diberesan ya. Tinggal tugas diberes. Ini maksudnya Ibu lihat ini yang mana ini.
Namanya udah berubah. Tinggal bikin rubrik lah. Teman-teman, nanti kan tadi kata Bu Emma, nanti Bu Emma akan bilang ke Pembelajaran saya. kalau panduan. Nanti untuk cek-ceknya, barangkali ini yang misalkan yang sudah langsung upload saja. Kalau keburu sebelum maghrib diperbaiki, itu bisa diperbaiki. Kalau tidak ya berarti sudah diupload gitu. Nanti yang sudah di grup aja kah absen? Yang sudah hadir ya. Sampai jam 5 atau berapa? Sebelum maghrib. Ya, di kebun. Oh, LK5. Yang tugas sampai LK5. Kalau RTL sih kan Tidak dikirim. bukan tugas wajib. 6 ya. 46 pakai 6 aja. Begitu, Di panduan ya berarti RTL juga. Di halaman Itu Pak Ridwan. Tugas ya. Nanti yang sudah yang barangkali yang berhalaman hadir sampai jam 5 ngabarin. Ada ini. Bayar sih ya. Non, Kan bapaknya minta diskriminasi. bapaknya. Iya, Pak Bimo. Ya udah. Maksudnya Bapak materinya apa? halaman berapa itu? Oh gitu. Sekarang belum bikin hasilnya. Ya nanti lagi RTL namanya. Iya, Pak Yasin. Oke, saya terakhir lah. Akan dilihat Oh iya, mohon maaf, sebelum 7:30 besok sudah hadir di sini. Sebelum 7:30, karena 7:30-nya penutupan. Nggak usah bawa laptop. Mau sambil Udah, bawa diri saja, bawa diri, bawa HP. Nanti besok ada SMS banking. Kecuali yang ATM-nya dipegang istri. dipinjam bro di bawah. Oke ya? Ya, Bu, siap.